dan 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mendapati dampak dari pergantian musim dari kemarau ke musim hujan, dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat. Dan tahun 2024 terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan terrealisasi di semester 1 2024. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di pasal 20. Nah, untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran, bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh, bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan, 1 tahun 4 kali penyaluran. Kartu sembako penyaluran per 2 bulan, 1 tahun 6 kali penyaluran. BLT BBM sekaligus untuk 4 bulan, seperti tadi kami sampaikan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024. Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli hingga Februari, produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton. Pada saat yang bersamaan, terjadi kenaikan harga beras dunia, di mana harga beras Thailand itu mencapai $624 per ton atau naik 28%. Beras Vietnam $614 per ton, itu naiknya 41,95%. Kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras 6 negara. Di tahun 2023, India, Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar, dan Uganda melarang ekspor beras, dan juga 3 negara dilanjutkan di tahun 2024, India, Bangladesh, dan Rusia. El Nino berdampak juga terhadap peningkatan harga pangan, terutama beras. Kita lihat dari data bahwa volatile food terus meningkat di bulan Juli hingga puncaknya Maret yang tercatat sebesar 10,33%. Beras menkontribusi kepada inflasi di bulan Maret saja 0,74%. Jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, dan ini adalah amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita ketahui penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya terhadap kelompok makanan. Dari desil 1 sampai 4 atau 40% penduduk, 25%-nya adalah untuk membeli bahan makanan pokok ataupun beras. Secara nasional, komponen makanan terhadap garis kemiskinan adalah 74,21%. Hubungan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sangat erat. Konsumsi rumah tangga kontribusinya terhadap PDB sebesar 53,83%. Sehingga apabila ada konsumsi rumah tangga melambat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai.
untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilo beras menyasar kepada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran sebesar 18,1 triliun. Dan penyelenggaraan program ini adalah Bappenas, setelah itu juga BLT El Nino dengan 200.000 per bulan dengan 18,8 juta KPM, dan ini realisasi 7,5 triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Untuk di tahun 2024, pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg menyasar 22 juta KTM dengan data P3KE seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK. Dengan alokasi anggaran 17,4 triliun. Selain itu juga BLT mitigasi risiko pangan, KPM-nya adalah 18,8 dan bantuannya sebesar 200.000 per bulan. Sebagai penutup, Yang Mulia Pak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, kami ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. Untuk menghadapi berbagai kerentanan, tekanan ekonomi, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024, resiko daripada El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan. Bahwa penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.